kapan Bibelnya itu ada di otaknya, maka dia akan keluar dari Kristen. Minimal mereka menjadi ateis atau agnostik. Kenapa? Karena Bible itu justru akan mengantarkan manusia meninggalkan ketuhanan terhadap Yesus. Karena di dalam Bible Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Contoh, 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan Anda hafalkan ini kalau Anda berani. Lalu tunjukkan Yesus bisa nggak duduk di situ. Anda tidak akan pernah bisa. Jadi kalau ada pertanyaan kepada pendeta, kenapa pendeta itu tidak menghafal Bible? Karena kapan dia menghafal Bible, berarti Bible disimpan di akal. Kalau Bible disimpan di akal, orang itu akan keluar dari Kristen. Makanya jangan dihafal, dipilih-pilih aja yang baik-baik, yang menurutnya bisa melahirkan dan menghadirkan perpuluhan. Jangan sekali-kali Bible itu dihafal, jangan. Karena kapan kau menghafal Bible, kamu akan keluar dari agama Kristen. Makanya Bang Suma lebih hafal Bible daripada Kristen, karena Bang Suma menyimpan di akal. Kalau orang Kristen mau pendeta, pastor atau apapun titelnya, tidak akan menyimpan Bible di otaknya. Karena kalau dia menyimpan Bible di otaknya, dia akan menjadi seorang mu'alaf. Tunjukkan pendeta yang ada di Indonesia yang bisa hafal Bible. Biar saya hitung-hitungan berapa data yang kami hafal. Iya, betul. Siapa? Gini maksudnya. Ada. Iya. Karena kapan Bible disimpan? Contoh. Saya seorang pendeta ya. Saya contoh nih, satu menit bergiliran kita. Contoh 1 menit. Contoh, saya seorang pendeta membaca 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak ditaklukkan, yang tidak didekati, tidak disentuh oleh kematian, yang bersemayam di atas tahta yang tak terhampiri. Dialah tak seorang pun yang pernah melihat dirinya, dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihat dirinya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Saya seorang pendeta menghafal ini, habis itu Tuhanku manusia Yesus. Nyambung tidak? Tuhanku Yesus, Engkaulah satu-satunya yang tidak pernah mengalami kematian. Engkaulah Yesus Tuhan yang bersemayam dalam terang yang tak pernah terhampiri. Engkaulah Yesus Tuhan, seorang pun tidak pernah melihat Engkau, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Engkau, wahai Yesus. Engkaulah yang sangat terhormat dan Engkaulah yang kekal. Pendetanya gila berarti. Itu pendeta gila itu. Kalau dalam keadaan yang sama dia hafal 1 Timotius 6 nomor 16, di waktu yang sama dia masih menuhankan Yesus, berarti pendetamu gila. Otaknya geriting, isinya cendol campur ikan teri di dalam, masih hidup pun ikan terinya di kepala. Nggak akan pernah bisa, Bung, nggak pernah bisa. Jadi Bible ini harus jauh dari akal. Yang dikedepankan adalah iman. Baru Yesus bisa duduk sebagai Tuhan. Yesus Tuhan. Nah itu kalau sudah mati akalnya baru bisa. Tapi kalau akalnya masih hidup, percaya sama Bang Suma. Saya menghadap ke sana no. Saya katakan kalau Bible ada di kepala, mustahil pendeta itu kemudian dalam keadaan sehat walafiat. Mustahil. Pasti kalau Bible-nya ada di kepala, kalau paling tidak dia akan mengantarkan dirinya membaca Al-Quranul Karim dan akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa pendeta bertahan untuk berkhutbah di gereja? Kenapa? Karena Bible jauh dari akal mereka. Demikian.